Di sebuah hotel mewah bertingkat tinggi, lampu gantung kristal menggantung anggun di langit-langit, memantulkan cahaya lembut ke meja makan yang dipenuhi hidangan bintang 5, daging wagyu, sushi otoro, tiram segar, kaviar, dan segelas sparkling water dalam gelas kristal yang belum disentuh. Dua pria muda duduk di sisi meja yang saling berhadapan. Salah satunya, Yojin, menatap piring di depannya tanpa selera. Setelan jas hitam yang ia kenakan tampak rapi dan mahal, namun tubuhnya bersandar malas di kursi empuk, seolah beban dunia sedang menindih dadanya. Apa aku bahagia? Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka daripada ekspresi bahagia. Enggak, aku enggak sama. Aku enggak bahagia, karena hari ini kami akan mati, bangsat. Junyong, pria di depannya, berhenti memotong steak dan menatap sahabatnya itu dengan ekspresi datar. Yojin mengangkat gelas kristalnya, memperhatikan gelembung-gelembung halus yang naik ke permukaan air. Padahal kemarin aku masih tidur di kosan 200 ribuan won, kecil banget, cuma 2 beyong, kipas angin rusak, suara tetangga berisik. Sekarang aku tidur di hotel 2 juta won semalam, dapat batuk, view kota, dan AC-nya nggak bau jamur. Ia meletakkan gelas itu kembali dengan pelan, suaranya berat. Semalam aku makan rumput laut dan nasi. Sekarang, lihat nih, ia melambai ke arah makanan. Makanan bintang 5. Yojin menepuk-nepuk bahu jasnya, baju juga, jangan ditanya. Dulu pakai kaos oblong sobek, sekarang jas custom fit, uang memang segalanya, ya kan, Junyong? Junyong mengangguk pelan. Betul, Yojin tertawa kecil, hambar. Banyak uang makin senang, enggak punya, jadi sengsara. Kayak kita dulu. Junyong menaikkan alisnya. Hei, bicara apa kau, Yojin? Sekarang kita kaya raya, sengsara apanya? Tapi Yojin menggeleng pelan. Kaya, kita pinjam 50 juta sehari, dan hari ini udah terpakai 40 juta. Kita bukan kaya, Jun. Kita cuma berdiri di atas gunung utang. Orang kaya sungguhan tuh bisa habisin ratusan juta sehari tanpa mikir. Junyong memicingkan mata, meletakkan garpunya. Nggak mungkin, katanya, menatap Yojin dengan ekspresi heran. Kita makan nggak sanggup ngehabisin 50 juta. Kok bisa kepikiran minjam ke orang? Nggak takut? Yojin menyandarkan punggungnya, pandangan matanya kosong menatap langit-langit. Toh, kita akan mati, kenapa harus takut? Katanya datar. Ku bilang aja aku pengusaha yang butuh dana cepat. Ku ketik data diriku, bikin cerita sedikit, dan boom, dia kasih uang, banyak. Junyong memekik kecil lalu tertawa terbahak, geleng-geleng kepala, gila kau. Yojin mengangkat alis, seolah itu pujian, tapi senyumnya cepat menghilang. Tapi muka rentenirnya nyeremin, gumamnya pelan, sejujurnya aku takut. Ia menarik napas dalam, lalu bersandar ke depan, mencondongkan tubuhnya ke arah Junyong. Tapi tadi pagi aku baca sesuatu yang menarik. Junyong mengangkat alis, soal apa? Banyak anak muda usia 20-an katanya nggak berusaha, kata Yojin, lirih namun tajam. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Junyong mengangkat tangan, memotongnya, tatapannya dingin, omongan kosong. Yojin bersandar, napasnya berat, lalu berkata sambil sedikit membentak, usaha gak mengkhianati hasil. Itu semua penipuan, omong kosong yang dipakai buat meninabobokan orang miskin kayak kita. Junyong tidak langsung menjawab, ia hanya menyeringai tipis, lalu berkata dengan nada pelan namun tajam, semut kayak kita tahu kalau usaha itu penipuan, makanya sekarang mereka nggak kerja keras lagi, mereka pakai koin. Yojin mengerutkan kening, nadanya semakin bingung dan frustasi. Aku gak ngerti soal koin, itu bukan judi, apa gak masalah kerja seperti itu, memangnya uang kripto itu uang, apa masuk akal mata uang digital nilainya ribuan kali lebih tinggi dari selembar uang asli? Junyong tertawa kecil, lalu membungkuk dan mengeluarkan ponselnya dari saku jas. Kau tahu apa yang lucu? Katanya, membuka sebuah aplikasi dengan cepat. Ada koin yang dibuat sama orang kaya kau. Yojin menoleh penuh rasa penasaran dan sedikit cemas. Junyong memutar layar ponselnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di depan wajah Yojin. Lihat deh, loser koin. Yojin menyipitkan mata, menatap layar ponsel. Di sana, terpampang logo koin digital dengan gambar kartun seorang pria berambut acak-acakan. Ekspresinya kosong, mengenakan hoodie kusam. Sekilas, itu seperti karikatur dirinya sendiri. Apa ini? Tanya Yojin, suaranya hampir berbisik, seperti tidak percaya. Junyong tersenyum miring. Ini koin baru, nggak ada nilainya, cuma lelucon di internet. Tapi lucunya, orang-orang beli. Mereka pikir ini, uang kripto. Kalau beginian bisa disebut uang, ya kita juga uang, bro. Ia menyandarkan punggung ke kursinya, masih tertawa kecil, orang yang bikin ini iseng, gak jelas. Yojin kemudian, dengan senyum kecil yang penuh ironi, ia berkata pelan, entah siapa yang bikin, tapi dia unik, seperti kata dia, masa uang kripto disebut uang, tapi dia pintar juga. Ia meraih gelas minumannya dan meneguknya tanpa ragu. Junyong, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Junyong, yang kini mulai terlihat sedikit merah karena alkohol, menjawab, apa? Yojin menatapnya serius, matanya mulai berat tapi sorotnya tajam, kau punya akun koin, kan?
Junyong mengangguk pelan. Iya, kenapa? Beli koin itu, pakai semua sisa uang kita. Nanti aku kirim balik uangnya. Junyong mengerutkan dahi, kebingungan. Kok tiba-tiba, kau kan gak suka koin? Yojin menyeringai, sinis, yang itu beda. Toh, kita akan mati. Apa yang masih kita cari? Ini untuk bersenang-senang. Junyong menatapnya lama, lalu melihat saldo terakhir di aplikasinya. 8,5 juta, cukup nggak? Yojin mengangguk, semuanya aja. Junyong mengangkat bahu. Oke, katanya, sambil mulai mengetuk layar ponselnya. Alkohol mulai bekerja, wajah mereka memerah, gelak tawa mereka makin liar, piring-piring mahal sudah tak disentuh lagi, minuman mereka makin cepat berkurang. Yojin menyender ke sandaran kursi, tertawa sendiri. Junyong, katanya dengan suara berat, nyaris bergumam, orang kaya tuh, nggak punya teman buat diajak mati bareng, ya. Junyong menatap sahabatnya yang mulai limbung karena alkohol. Tapi bukan itu yang membuat wajahnya tegang. Dengan suara parau, ia berkata pelan, Yojin, bukannya kau nggak boleh mati karena merasa bersalah pada pacarmu? Kau dan Anyong, putus. Yojin tertawa kecil, tapi tawa itu hambar, seperti sisa tenaga dari hati yang remuk. Ia menunduk, menggenggam gelas kosongnya erat-erat, lalu berbisik, Junyong, kau tahu siapa orang yang paling kubenci? Ia menatap sahabatnya dengan mata yang basah, orang tuaku. Junyong terdiam, tak berani memotong. Aku nggak ngerti kenapa mereka ngelahirin aku. Suara Yojin mulai bergetar. Kalau akhirnya cuma mau buang aku karena kami miskin, kalau aku cuma beban, kenapa mereka kasih aku kehidupan? Kenapa mereka nggak biarin aku nggak pernah ada? Kenapa mereka kasih aku kemiskinan, lalu bikin aku menderita? Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan, tapi air matanya mulai jatuh. Tapi, beberapa hari lalu, lanjutnya pelan, Anyong nelepon. Junyong perlahan menegakkan tubuhnya, Anyong. Yojin mengangguk, matanya basah. Dia hamil. Kata-kata itu menggantung lama di udara, bahkan jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku ngerti orang tuaku, bisiknya lirih. Aku ngerti, kenapa mereka tetap mempertahankan aku, walaupun miskin, walaupun sulit. Air mata mengalir deras di pipinya, makanya, suaranya makin pelan, patah-patah, makanya aku kasih uang ke dia, buat aborsi. Lalu aku ajak putus. Aku takut, Jun, aku hina, aku nggak pantas. Aku kayak luka yang hidup. Angin malam berembus pelan di sekitar kolam renang hotel yang sunyi. Lampu-lampu biru lembut menyala dari dasar air, menciptakan pantulan cahaya tenang yang berlawanan dengan gejolak batin di dada Yojin. Ia berdiri di tepi kolam. Junyong, udah kuisi, kata Yojin pelan. Suaranya berat, bawa obatnya, dan pisaunya juga. Tak ada jawaban. Yojin mengernyit, lalu melangkah lebih dekat. Woi, kenapa diam saja? Aku udah isi airnya. Junyong akhirnya menjawab, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Iya, Yojin, maaf, kayaknya aku nggak bisa mati dulu. Yojin menatapnya lekat-lekat. Hah, Junyong menggaruk kepalanya, gelisah, tiba-tiba aku takut banget. Ucapnya jujur, mata tak berani menatap sahabatnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi, aku gemetar. Kau udah mutusin, kata Yojin, nadanya terdengar terluka, kenapa begini? Junyong menunduk, perlahan melangkah mundur, maaf, aku harus pergi. Woi, apa maksudmu? Teriak Yojin. Amarah dan keputusasaannya pecah bersamaan. Ia meraih kera baju Junyong dan menariknya dengan paksa. Kenapa tiba-tiba begini? Tiba-tiba, ponsel Junyong yang ada di tangannya terlepas, jatuh ke lantai marmer di dekat kolam dengan suara kletak yang tajam dan menusuk suasana. Layarnya masih menyala, menampilkan halaman koin, loser koin. Junyong buru-buru membungkuk, hendak mengambil ponselnya sebelum Yojin sempat melihat layarnya. Itu bukan apa-apa, cuma. Tapi sudah terlambat, Yojin menatapnya tajam, penuh amarah. Woi, aku sudah lihat. Dengan gerakan impulsif, ia menendang Junyong hingga terhuyung, lalu menatap ponsel dengan mata tak percaya. Apa ini? Grafik loser coin. Ia menggulir layar, melihat harga sebelumnya, 0,57, kini melonjak ke angka 53,64. Hah, 100 kali lipat? Napasnya memburu. 100 kali dalam 4 jam? Berapa ini jadinya? Yojin gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegilaan euforia yang menyeruak begitu cepat. Woi, Junyong, kau mau ambil semua ini sendiri, ya? Sekarang nilainya 826 juta won. Junyong bangkit dengan cepat, wajahnya tegang. Kembalikan. Dengan cepat, Junyong melompat mencoba merebut kembali ponselnya dari tangan Yojin. Tapi Yojin menghindar lincah, membuat Junyong kehilangan keseimbangan dan jatuh menghantam lantai marmer. Ah, bangsat, teriak Junyong, menggeliat menahan sakit. Yojin berdiri di atasnya, menatap penuh amarah. Dasar sampah, kau mau ambil semua uangnya, ya? Junyong memaksa bangun, matanya menatap tajam. Apa maksudmu? Itu uangku. Yojin menunduk mendekat, membentak. Apa katamu? Kenapa jadi uangmu? Hah? Junyong menjawab cepat, emosinya meledak. Itu akunku, jadi itu uangku. Yojin mencengkeram ponsel lebih erat, matanya nyala. Jangan ngelantur, aku yang pinjam uangnya ke rentenir, aku yang ngambil risiko. Tanpa aku, kau nggak akan beli itu koin.
Junyong tertawa pahit, luar biasa, uang pinjaman, kan, aku juga pinjam dari kamu, nanti ku kembalikan modalnya, puas. Bajingan, gumam Yojin, suaranya nyaris seperti geraman. Junyong melotot, lalu membentak, ya, aku memang bajingan, tapi aku bajingan yang jujur, kau nggak mau balikin ponselku, ya, ambil aja, aku bisa tarik semua uangnya tanpa itu, kurangi aja modalnya dari harga ponselku, dadah. Ia berbalik, bersiap meninggalkan tempat itu. Tapi dalam sepersekian detik, kursi kayu berat di belakang Yojin melayang ke udara. Suara hantaman keras menggema saat kursi itu menghantam punggung Junyong. Beberapa saat berlalu sejak hantaman itu, lampu kamar hotel kini hanya menyisakan cahaya redup. Junyong terbaring di lantai, kedua tangannya diikat dengan dasi sutra hotel, wajahnya lebam, pelipisnya mengalir darah kering, matanya perlahan terbuka, kesadarannya kembali. Dari balik cahaya remang, terdengar suara dingin Yojin, kau sudah bangun. Junyong mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas, ia langsung berteriak, woi, bangsat, kau gila, lepaskan aku, ini kriminal, lepasin, ini kriminal. Yojin tak menjawab, ia hanya menatap Junyong dengan mata merah karena lelah dan amarah. Lalu, tanpa ragu, ia mengayunkan botol wine yang sejak tadi ada di tangannya. Dasar enggak setia kawan, katanya pelan tapi tajam, modal aja kau ribut, kau mau mati sendirian, ya, dasar enggak manusiawi. Botol itu lalu dihantamkannya ke kepala Junyong, tidak cukup kuat untuk membunuh, tapi cukup untuk membuat darah segar mengalir lagi. Junyong menangis kesakitan, Yojin, maafin aku gelap mata, aku buta karena uang. Air matanya mengalir saat ia melanjutkan, aku punya utang, 300 juta, aku takut uangnya nggak cukup buat bayar utang dan bagi dua sama kau, aku minta maaf, maafin aku, tolong. Yojin berjongkok di sampingnya, wajahnya tak tersentuh oleh permohonan itu, ia mengangkat ponsel dan memperlihatkannya, Junyong, tutup mulutmu, gimana cara mindahin ini ke akunku? Junyong tergagap, nggak bisa, itu cuma bisa dari ponselku. Yojin menggeram, lalu meremas betis Junyong dengan keras. Jerit Junyong, gimana cara mindahinnya? Bentak Yojin. Bikin akun dulu, kau harus bikin akun koin, sahut Junyong cepat-cepat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan tegang, hanya terdengar suara Yojin mengetik di ponselnya, akun baru pun jadi. Sudah, katanya, lalu apa? Junyong menelan ludah, perlu password buat kirim koinnya, berikan ponselku. Junyong, katanya dingin, kau mau mati? Mata Junyong membesar, ia menggigil, lalu perlahan berkata, ya, aku kasih, ini passwordnya. Menatap ponselnya dengan mata melebar, napas tak beraturan. Brengsek, naik lagi, gumamnya, suaranya pelan tapi penuh tekanan, kok bisa naik tiba-tiba? Ia menggulir layar dengan jari gemetar, nilai loser koin kini melonjak 150 kali lipat dari harga awal, matanya berkedip cepat, seolah tak percaya. Apapun alasannya, asal ada uang ini, gumamnya lagi, kali ini lebih dalam, seperti sedang bicara ke dalam dirinya sendiri, aku bisa mengubah hidupku yang seperti sampah. Namun setelah jeda sebentar, tatapannya berubah, lebih gelap, lebih tajam. Masalahnya, adalah dia, Yojin perlahan menoleh ke arah Junyong yang masih terikat, kini sudah lebih tenang, meski tubuhnya masih gemetar, ia memanggilnya, Junyong. Junyong menoleh, takut namun penuh waspada, tadi, kita ngomongin kesetiaan kawanan, kan? Suara Yojin rendah dan pelan, nyaris seperti bisikan setan, kita bertekad untuk mati bersama. Ia mendekat, berjongkok di depan Junyong, matanya menusuk. Tapi kau, sama sekali nggak mau kasih bagian ke aku, kalau ku biarkan kau pergi, aku akan mati, dan kau bakal hidup sejahtera, ya? Yojin menghela napas dalam. Sekarang, katanya lirih, nilainya sudah 1 miliar. Ia menatap sahabatnya dalam-dalam, aku akan kasih kau 500 juta, aku nggak akan bersikap nggak manusiawi, kayak kau tadi. Suara Yojin mulai melembut, tapi ketegangan di matanya tak pernah hilang. Ambil ponselmu, lepaskan ikatannya sendiri, tapi jangan lapor polisi, bilang padaku kalau kau ngerti, kau akan dapat 500 juta, lalu, kita jangan pernah bertemu lagi. Tiba-tiba, suara gesekan halus memecah keheningan, Junyong menarik tangannya perlahan dari ikatan, lalu dengan cepat melepaskannya sepenuhnya. Yojin yang menyadarinya langsung berseru, astaga, bangsat. Tapi terlambat, Junyong sudah berdiri dengan napas berat, sebelah tangannya menggenggam pecahan kaca yang ia sembunyikan, sementara tangan lainnya mencengkeram leher Yojin, sorot matanya tajam penuh kemarahan yang meledak. Bajingan, kau mukuli aku setengah mati, raungnya, kau pikir aku senang dikasih 500 juta? Yojin berusaha melepaskan genggaman itu, wajahnya memucat, apa, nggak manusiawi, bukannya itu, kau? Junyong mendekatkan pecahan kaca itu ke wajah Yojin, gemetar antara marah dan kalut. Lupakan 500 jutanya, sebutkan passwordmu sebelum kau kubunuh. Namun sebelum pecahan itu menyentuh kulit, Yojin dengan panik meraih botol kosong di sebelahnya menghantamkan botol itu ke kepala Junyong. Tubuh Junyong langsung jatuh ke lantai, diam, tak ada suara, tak ada gerakan. Yojin terdiam sejenak, napasnya memburu, lalu ia berkata pelan, sialan, dasar brengsek.
Tapi setelah beberapa detik, saat Junyong tetap tak bergerak, wajah Yujin mulai berubah. Ia berjongkok, menyentuh pundak Junyong dan menggoyang-goyangkannya. Junyong, kau bercanda kan? Tidak ada respon. Weh, bangunlah, weh, sadarlah, bangsat, dasar bodoh, masa kau mati cuma kupukul pakai botol. Suara Yujin mulai gemetar, tangannya kotor oleh darah, matanya membelalak panik. Kacau, gimana nih, telepon ambulans, tapi, gimana kalau aku telepon tapi dia udah mati? Ia mulai gemetar hebat, aku harus gimana, jangan mati, Junyong, kumohon. Ia terduduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, tubuhnya mulai goyah oleh ketakutan, dunia yang tadinya dipenuhi angka, grafik, dan harapan, kini terasa seperti neraka yang mengunci dirinya sendiri di tengah kesalahan yang tak bisa dibalikkan. Mampus, aku nggak tahu lagi, dan di balik suara detak jam, hanya suara napas putus-putusnya yang tersisa, sementara tubuh Junyong tetap diam. Di tengah kekacauan, saat Yujin masih terduduk gemetar di lantai, tiba-tiba ponsel Junyong yang tergeletak tak jauh dari tubuhnya mulai berdering. Nada deringnya biasa saja, tapi di tengah suasana sunyi mencekam itu, bunyinya seperti alarm yang menusuk. Yujin menoleh perlahan, napasnya masih terengah, ia merangkak mendekat, lalu mengambil ponsel itu dengan tangan yang bergetar. Ia menatap layar, nama, ibu, terpampang jelas di sana. Yujin bergumam, kenapa harus sekarang, sih, wajahnya panik, pikirannya bercabang, aku angkat enggak, ya, kalau enggak diangkat, dia khawatir, bisa ribet, bisa lapor polisi. Ia menatap tubuh Junyong yang masih tergeletak, lalu kembali menatap layar yang masih menyala. Akhirnya, dengan ragu, ia menyentuh ikon hijau. Halo, katanya pelan, nyaris seperti orang bersalah yang tertangkap basah. Suara lembut dan penuh kasih menyambut dari seberang, nak. Yujin buru-buru berkata, bukan, tante, saya Yujin, temannya Junyong. Ada jeda, lalu suara sang ibu bertanya dengan nada cemas, Junyong lagi ngapain, kenapa kau yang angkat? Yujin berpikir cepat, anu, kami lagi main, dia ketiduran karena mabuk. Mabuk, tanya ibunya dengan nada lebih serius, kalian main kemana? Yujin menelan ludah, Junyong lagi depresi, tante, jadi kami ke penginapan dekat gunung, biar dia tenang. Di ujung telepon, sang ibu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lembut, oh, begitu, kalau dia bangun, suruh dia telepon mama, ya. Baik, tante, jawab Yujin cepat, lalu menutup panggilan. Hening kembali menyelimuti ruangan, ia menatap ponsel itu beberapa saat sebelum bergumam pada dirinya sendiri, yang harus aku lakukan. Ia membuka salah satu aplikasi media sosial dan melihat kolom komentar dalam diskusi soal loser coin, matanya menyapu tulisan-tulisan penuh euforia. 1 miliar, men, nominal itu bisa ubah hidupmu. Kalau dapat duit segitu, langsung pensiun, gila, 1 miliar dari koin receh. Yujin membatin, sebaiknya, ya, itulah uangnya. Ia menoleh ke arah Junyong, tubuh sahabatnya itu masih tergeletak, ia merangkak perlahan, memeriksa napasnya. Untunglah, dia masih bernapas, gumamnya, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Gimana, nih, dia pasti ngamuk kalau sadar, haruskah aku telepon ambulans, dan kabur, atau... Ia menghela napas panjang, lalu menggeleng cepat. Bukan, diikat lagi aja deh. Segera, ia menarik dasi hotel dan mulai mengikat tangan Junyong kembali dengan cepat. Tapi sebelum selesai, ponselnya tiba-tiba berdering. Bukan suara dari ponsel Junyong, melainkan dari ponselnya sendiri. Layar menampilkan nama yang membuat seluruh darahnya turun ke kaki, rentenir. Dengan tangan gemetar, ia menjawab, halo, suara dari seberang terdengar kasar, dingin, dan menakutkan. Kau senang telah menipu kami, Pak Yujin. Jantung Yujin seperti berhenti berdetak. Apa? Suara itu tak memberi ruang penjelasan. Katanya kau pebisnis. Setelah aku cari tahu, ternyata kau penunggak, penipu kecil. Kau pikir kami bodoh? Yujin membeku, mulutnya terbuka tapi tak bisa mengeluarkan suara. Kau tahu, lanjut suara itu, penuh ancaman, pas kau ketangkap, akan kupotong tangan dan kakimu. Telepon pun berakhir. Yujin tertawa kecil, pelan tapi getir, sambil memandang ponselnya. Brengsek, percobaan pembunuhan, dikejar rentenir, situasiku sekarang lebih buruk dari waktu aku enggak punya uang. Menatap langit-langit kamar yang tenang tapi penuh jejak kekacauan. Apa gunanya punya uang, gumamnya, setengah tanya, setengah cemooh pada dirinya sendiri. Aku tetap aja sampah, ayo mati lagi, haha. Lalu matanya meredup sejenak, tapi kemudian ia bergumam lirih. Aku kasih aja akunku ke Anyong, biar dia pakai uangnya. Kalau aku mati sesuai rencana, setidaknya dia bisa hidup lebih baik. Tapi saat ia melirik kembali ke layar ponselnya, pupil matanya melebar. Koin itu, naik lagi. Apa ini? Bisiknya. Jumlah saldo berubah di depan matanya, tadi 1 miliar, kini, 3 miliar, gumamnya lagi, tak percaya. Lalu ia tertawa, kali ini bukan getir, tapi nyaris gila, tertawa menyeringai sambil melirik ke arah Junyong yang masih tak berdaya di lantai. Malam pun bergulir, di waktu sunyi, Junyong perlahan membuka matanya, kesadarannya kembali, walau samar.
Dan dari balik bayangan, suara Yojin terdengar, tenang, dingin, penuh keputusan. Hei, Junyong, diam, dan dengarkan aku. Ia berdiri di hadapan sahabatnya, sambil memegang koper dan ponsel. Koin itu, naik lagi, sekarang 3 miliar. Ia menunduk sedikit, menatap mata Junyong langsung. Tadinya, aku mau habisi nyawamu dan kabur. Hening, Yojin menarik napas, lalu melanjutkan, tapi, rasanya itu salah. Ia menunjuk sekeliling, aku sudah rapikan kamar. Kalau pegawai hotel masuk, mereka bakal lepaskan kau, aku akan check out sebentar lagi, kau cari alasan bagus, lalu hubungi aku. Ia meletakkan secari kertas kecil di samping tubuh Junyong, dengan tulisan nomor barunya. Nanti aku kasih kau 1 miliar. Yojin berdiri di ambang pintu, menatap Junyong untuk terakhir kali malam itu, wajahnya tenang, tapi sorot matanya masih menyimpan bekas kegilaan. Anggap aja 1 miliar itu ganti rugi, katanya datar, aku bakal tepati janjiku. Jadi, pikir baik-baik sebelum bertindak, mana yang lebih nguntungin buat dirimu, ngerti, bangsat. Lalu ia membalikkan badan, tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Aku pergi ya. Saat kakinya melangkah keluar, dalam hatinya ia bergumam, aku udah cari soal loser koin di internet, multi-jutawan dunia mulai unggah message tentang serunya koin ini, nilainya meningkat drastis karena selebriti dan orang terkenal ikutan. Tapi, semua itu nggak penting. Yang penting, sekarang aku punya uang, banyak, cukup buat ubah hidupku. Dengan uang ini, aku akan pergi, menebus semua kesalahan. Namun saat pintu terbuka, langkahnya langsung terhenti. 2 orang pemuda berdiri di depan pintu, mengenakan jaket staf hotel. Permisi, Pak, kata salah satu dari mereka. Yojin refleks menutup sebagian pintunya. Siapa ya? Pemuda itu menjawab sopan tapi waspada, kami dapat keluhan dari kamar sebelah. Katanya terdengar suara perkelahian. Ada apa, Pak? Sekejap mata Yojin panik, tapi langsung menyembunyikannya di balik senyum kecil. Oh, itu, katanya sambil terkekeh ringan. Kami cuma habis beresin makanan tumpah, jadi tadi rame sedikit. Pemuda itu melangkah maju sambil berkata tegas, Pak, kami permisi masuk. Yojin buru-buru menahan dengan tangan di depan pintu. Tunggu dulu, tunggu sebentar, ucapnya gugup. Kenapa kalian sembarangan mau masuk kamar tamu? Tapi kedua staf itu tidak menghiraukannya. Dengan gerakan cepat, mereka mendorong pintu dan melihat ke dalam kamar. Mata mereka langsung tertuju pada sosok Junyong yang tergeletak di lantai, tangan terikat, dengan noda darah di kepala dan wajah pucat tak bergerak. Salah satu dari mereka langsung berseru, Hei, Bo Minjin. Pemuda yang dipanggil Bo Minjin langsung menoleh, lalu membelalak. Ya, senior, cepat hubungi polisi. Yojin membeku di tempat, ia bergumam penuh kepanikan, mampus. Yojin buru-buru angkat tangan dan mencoba meredakan suasana. Sepertinya kalian salah paham, katanya tergesa, suaranya sedikit gemetar. Tapi salah satu petugas langsung membalikkan tangannya, bersikap sigap, dan membentak, jangan bergerak. Sementara itu, petugas lainnya sudah berlutut di samping tubuh Junyong yang masih terbaring. Pak, Anda baik-baik saja, saya akan bantu lepaskan dulu. Tali yang mengikat Junyong pun segera dilepas, dan beberapa detik kemudian, Junyong membuka mata, menatap petugas itu dengan pandangan agak bingung, tapi wajahnya cepat kembali tenang. Hah, gumamnya pelan, lalu menatap petugas, kau sedang apa di sini? Petugas itu tampak heran. Maaf, maksud Anda? Tiba-tiba Junyong berkata dengan nada lembut sambil menyentuh keningnya. Sayang, mereka siapa? Yojin terdiam, jantungnya berdetak kencang. Sayang, pikirnya. Petugas itu pun saling pandang, kebingungan. Sayang. Lalu Junyong berkata lagi dengan ekspresi keheranan yang dibuat-buat, kenapa mereka bisa masuk ke kamar kita, sayang? Petugas yang pertama langsung balik bertanya. Yojin menjawab, mereka tiba-tiba masuk. Yojin, yang barusan hampir ditangkap, langsung mengubah ekspresi. Ia tersenyum lebar, tertawa kecil, hahaha. Dalam hatinya, ia bergumam penuh kemenangan, bangsat, aku selamat. Setelah kekacauan di hotel reda, Yojin berdiri di luar bangunan, menatap langit yang mulai cerah. Ia bergumam pelan dalam hati, kami berbohong ke satpam, bilang aku dan Junyong pacaran dan cuma lagi main peran adegan berbahaya. Senyum kecil terbit di wajahnya, dan sesuai janjiku, begitu keluar dari hotel, aku langsung transfer 1 miliar ke Junyong. Gak ada kata-kata, gak ada penjelasan, Junyong juga gak bilang apa-apa, mungkin kami gak akan pernah ketemu lagi. Beberapa jam kemudian, Yojin duduk sendiri di bangku taman, angin berhembus pelan, ia menatap pohon-pohon bergoyang pelan, lalu bergumam, masalah Junyong sudah beres, sebelum aku pakai uang ini, lunasin utang dulu deh. Ia menghela napas dan menekan tombol di layar, panggilan tersambung, halo, aku Pak Yojin, yang kemarin pinjam uang, kata Yojin tenang. Tapi rentenir di seberang justru tertawa dingin. Kebetulan aku baru mau cari kau, ternyata kau duluan yang telepon, kau di mana? Yojin menatap jalan di depannya, lalu menjawab, kau gak perlu tahu aku di mana, jangan temui aku lagi, uangnya sudah aku transfer ke rekeningmu. Sejenak hening, lalu terdengar suara mencibir, omong kosong apa lagi ini? Yojin langsung berkata, silakan cek rekeningmu.
Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan dari seberang, lalu diam. Yojin tahu, rentenir itu sedang memeriksa saldonya. Sudah masuk, kata Yojin pelan, yakin. Lalu, suara rentenir itu berubah, terdengar bingung dan heran. Kau, dapat uang dari mana? Yojin hanya mengangguk sambil menatap langit. Itu gak penting, katanya, yang penting, utangku lunas. Suara rentenir di telepon tiba-tiba meninggi. Kau pinjam dari rentenir lain, ya? Yojin tetap tenang, menjawab datar, aku kembalikan tanpa kugunakan sepeser pun. Tapi rentenir itu tak terima. Pak Yojin, uangnya kurang, kau harus bayar bunga dan ganti rugi karena sudah membohongi kami. Yojin hanya mendesah, malas mendengar omelan panjang itu. Jangan ngelantur, aku sudah lunasi utangku. Tanpa basa-basi lagi, dia menutup telepon, dan langsung memblokir nomor rentenir itu. Ia bersandar ke bangku taman, menatap ke depan, dan bergumam pelan dengan nada puas, dasar brengsek. Lalu, iseng, ia membuka lagi aplikasinya, dan matanya langsung membelalak. Naik, lagi, gumamnya, setengah kaget, setengah kagum. Nilai koinnya melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Ia menatap layar ponsel sejenak, lalu tersenyum kecil, menyimpannya ke saku. Waktunya, berbelanja. Beberapa saat setelah melunasi utangnya, Yojin pun melangkah ke sebuah mall mewah. Ia membeli kacamata hitam mahal, lalu tas kulit, dan berbagai barang yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik etalase. Sambil menenteng belanjaan, ia bergumam, sikap orang padaku berubah, cuma karena aku kaya, dan ini, ia menatap tas bermerek yang baru dibelinya, pasti bikin Anyong senang. Namun, ketika ia membuka chattingan dengan pacarnya, ekspresinya langsung berubah, nggak dibales, gumamnya, agak kecewa, lalu, dengan gelisah, ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus langsung ke sana. Setibanya di depan pintu rumah Anyong, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, sudah sampai, aku jadi deg-degan, bisiknya, dia pasti nggak mau bukain pintu, kan? Tapi aku harus masuk, aku harus luruskan semuanya. Ia mengeluarkan kunci cadangan dari sakunya, tangan sedikit gemetar, ini terpaksa, walau aku malu, aku harus ketemu dia dulu. Namun begitu ia membuka pintu dan melangkah masuk, pandangannya langsung terpaku pada sesuatu di dekat rak sepatu. Sepatu cowok, bisiknya, langkahnya jadi pelan, pikirannya langsung berhamburan, nggak mungkin, kan? Ia berjalan lebih jauh ke dalam, nafasnya mulai tak beraturan. Dan saat sampai di depan kamar, dia melihatnya, Anyong, wanita yang selama ini ia perjuangkan, sedang tiduran di ranjang bersama pria lain. Yojin membeku, lalu ia mendengar suara Anyong tertawa kecil sambil berkata, makanya aku bilang aku hamil, biar dia kasih uang dulu sebelum putus. Terus dia bilang pengen mati, hahaha, dasar cupu. Pria di sampingnya tertawa juga, lalu bertanya, kalian pacaran lumayan lama, kan? Kok bisa sih kamu sama dia? Dengan santai, Anyong menjawab, cowok di sekitarku lebih payah dari dia, mau gimana lagi? Lalu pria itu mendekat. Tenang, sekarang kan ada aku. Mereka pun berciuman. Yojin, yang berdiri membatu di balik pintu, menggertakkan giginya. Tangannya mengepal, rahangnya menegang. Beberapa saat kemudian, Yojin terduduk di meja makan sendirian. Di hadapannya hanya ada makanan dingin dan kekosongan. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi meja yang dingin dan sunyi. Dasar, brengsek, gumamnya lirih, penuh getir. Tangannya menggenggam ujung meja rat, seolah menahan diri agar tidak hancur sepenuhnya. Ingatan pahit itu kembali menghantam benaknya, kejadian yang masih segar, yang tak mungkin ia lupakan. Beberapa jam sebelumnya, amarah Yojin meledak. Ia melempar barang ke arah dinding, matanya liar menatap dua sosok yang bersalah di hadapannya, pacarnya, Anyong, dan pria asing yang tidur bersamanya. Dasar bajingan, teriak Yojin, napasnya memburu. Anyong bangkit dari tempat tidur, setengah panik, sayang. Anyong, bentak Yojin, matanya berkaca-kaca, bisa-bisanya kau begini ke aku, gara-gara kamu aku menderita banget. Aku bahkan sempat mau mati, tapi kamu malah selingkuh sama cowok lain, dasar, jalang. Cowok itu pun langsung berdiri, membalas dengan suara keras, kau udah gila ya, masuk rumah orang sembarangan dan teriak-teriak seenaknya. Yojin membalas, berteriak, tutup mulutmu, bajingan, siapa yang enggak marah lihat ceweknya sendiri bermesraan sama pria lain. Cowok itu mencibir, cewekmu, hei, dasar bodoh, Anyong itu pacarku sekarang. Dari balik selimut, muncullah pria bertato dengan tubuh kekar, baru saja bangun, wajahnya dingin dan menantang. Yojin menatapnya sekilas, dan dalam hati bergumam panik, astaga, bangsat, badannya kekar banget. Pria bertato itu mendekat dengan santai, tapi penuh tekanan. Woi, kau membantah, ucapnya datar tapi mengancam, kau bantuin dia, kau pikir dia siapa? Lalu ia menoleh ke Anyong, kau bilang mantan pacarmu gembel, kan? Matanya lalu menatap tas mahal yang dibawa Yojin, ia memungutnya dan memeriksa dengan sinis. Loh, aku lihat-lihat dia sekarang pakai barang mewah ya, dan ini apa? Hah? Hei, kembalikan, seru Yojin langsung maju. Tapi pria bertato itu mengangkat tangannya mengancam, awas, kau beli tas mahal begini, pakai uang apa? Hah? Lalu Anyong menatap tas mahal yang dibawa Yojin dengan sinis dan berkata, tas mahal, serius? Ah, pasti itu barang palsu.
Pria bertato di sampingnya tertawa kecil dan mengejek, "Ya ampun, kau berusaha keras ya, pakai barang palsu buat rebut hati Anyong?" Nadanya penuh hinaan. Yojin yang sudah terbakar emosinya langsung berkata, "Itu asli," dan berusaha merebut kembali tas itu dari tangan pria itu. Tapi saat dia menarik tas itu, tubuhnya oleng dan terjatuh ke lantai. Pria itu tak terima. Dengan suara tajam ia berkata, "Kau mau mati ya?" Lalu, tanpa banyak bicara, dia langsung menghajar Yojin. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya, dan Anyong hanya berdiri di samping, diam saja. Kembali ke masa sekarang, Yojin duduk sendiri dengan tubuh memar dan wajah penuh luka. Ia menatap kosong ke depan dan bergumam lirih, "Dasar jalang, pacarmu dipukuli cowok lain, tapi kamu cuma berdiri dan lihat saja." Air matanya mulai mengalir lagi, tapi dia tahan dengan senyum getir. "Walaupun banyak kekurangan, kupikir kami saling cinta. Tapi nyatanya, brengsek, kau bilang aku gembel, kau akan menyesal selamanya." Dengan tangan gemetar, ia membuka ponselnya, lalu menarik saldo senilai 500 juta dari dompet kriptonya. Di layar, tertulis jelas, sisa 2,5 miliar, dan terus bertambah. Pagi itu, Yojin terbangun dengan kepala berdenyut. Ia memegangi dahinya dan menggerutu, "Sial, kepalaku sakit, aku harus makan sup pengar." Baru saja ingin berdiri, terdengar ketukan keras dari pintu kamarnya di kosan. "Hei, Yojin, kau di dalam, kan?" Yojin mengerutkan alis, mendengus kesal. "Hah, ini pasti si ibu kos, mau nagih uang lagi," gumamnya. Ia melangkah pelan menuju pintu dan bergumam pelan, "Aku harus keluar dari tempat ini, cepat." Ia membuka pintu sedikit sambil berkata lemas, Iya, sebentar, kenapa ribut-ribut si pagi-pagi?" Namun saat pintu terbuka, ia terkejut, di hadapannya berdiri puluhan orang dengan wajah penasaran dan senyum menyeringai. "Selamat pagi, kau Yojin, kan? Dari wajahmu sih cocok, ini beneran, kan, tempatnya?" tanya salah seorang dari mereka. "Ah, minggir," Yojin panik dan langsung membanting pintunya, napasnya memburu. Dari luar terdengar suara yang tak kalah panik, "Hei, kan kau yang nyuruh kami datang? Jangan bilang kau bohong, kau sendiri yang posting katanya mau bagi-bagi uang." Yojin terpaku. Apa yang terjadi? Sialan, apa ini polisi, wartawan, rentenir lagi? Tergesa, ia meraih ponselnya. Matanya melebar melihat 200 panggilan tak terjawab dan lebih dari 1000 pesan masuk. Ia membaca satu demi satu dengan cepat, komentar, tangkapan layar, alamat kosannya, dan forum online dengan postingan berjudul besar. Anak muda kaya mendadak janji bagi-bagi uang, langsung datang ke alamat ini. Yojin terpaku. "Bangsat, siapa yang bisa tahu aku punya 2 miliar? Lalu ia bergumam dengan nada penuh curiga dan kemarahan, "Jangan-jangan, Junyong." Wajahnya menegang. "Bajingan, kau yang nyebar ini semua?" Yojin bergumam pelan, nadanya getir dan kesal. Orang kaya nggak pernah sembunyiin fakta kalau mereka kaya. Mereka tuh justru pamer, mobil mahal, jam tangan ratusan juta, semuanya ditunjukin. Tapi orang yang kaya mendadak, kayak aku, harus sembunyi. Soalnya orang-orang bakal bilang, dulu juga miskin kayak kita, harusnya bantu sesama. Ia menarik napas berat, wajahnya makin pucat saat kerumunan di luar pintu makin gaduh. "Woi, buka pintunya, bajingan, katanya mau bagi-bagi, kenapa sekarang pelit? Toh uangnya dari koin, kan, uang itu uang kita juga." Terus-terusan teriakan itu menggema di luar kamarnya, seperti gelombang yang siap menerjang. Yojin mulai panik, ia melihat ponselnya dan berusaha menelepon Junyong. Dalam hati ia menggerutu, "Dasar bajingan, nggak diangkat, padahal kita bisa hidup damai, kenapa dia malah begini setelah dapat 1 miliar? Jarinya gemetar saat mengetik nomor polisi, tapi sebelum sempat menekan tombol panggil, gagang pintu di depannya mulai bergerak. Pintu itu mulai terbuka sedikit, paksa dari luar. Refleks, Yojin mendorong pintu dan berteriak, "Hei, sebentar, tenang dulu semuanya." Ia membuka pintu sedikit dan menatap keluar dengan wajah penuh tekanan. "Teman-teman, dengar dulu ya, sebenarnya, bukan aku yang unggah tulisan itu." Suasana mulai bising lagi, tapi wajah Yojin terlihat putus asa. Ia terjebak di antara amarah orang-orang dan ketakutannya sendiri. Yojin mulai kehilangan kendali. Dengan suara gemetar, ia berusaha menjelaskan, "Sebenarnya, ada seseorang yang nyamar jadi aku. Aku nggak punya uang, sumpah." Tapi belum sempat lanjut, seseorang dari kerumunan langsung membentak, "Jangan bohong, sialan, terus siapa yang dapat 1 miliar? Yojin panik, itu editan, bukan asli, tapi orang-orang makin gila. "Kalau nggak bisa kasih uang, beritahu caranya, kau pakai koin apa?" Minggir, dia harus kasih uang. Dalam hati, Yojin bergumam lemas, "Aku salah, mereka nggak mau dengar." Kerumunan mulai dorong-dorongan, teriak makin keras. "Cepat buka pintunya, tunggu." Yojin pun berteriak panik dari dalam, "Aku mau panggil polisi, pulang sana." Tapi teriakan itu malah makin menyulut emosi. "Polisi," katanya. "Panggil saja bangsat, itu nggak penting, di depan mataku ada kesempatan emas." Yojin cepat-cepat mendorong pintu, menutupnya kuat-kuat, nafasnya memburu. Dalam hati, ia bergumam dengan ketakutan, "Mereka sinting, mereka kerasukan setan, kalau aku sampai ketangkap, aku mati."
Lalu, saat kerumunan makin brutal dan pintu hampir jebol, Yojin panik, ia lari ke arah jendela, membuka tirai dengan kasar, melihat ke bawah dan bergumam, sial, tinggi banget, tapi karena tak ada pilihan, dia berteriak, hei, tolong aku. Dua orang di bawah menoleh, mendongak ke arahnya, di sini, salah satu dari mereka berseru. Yojin pun nekat, aku akan lompat, orang-orang di bawah panik, tunggu, jangan. Yojin pun lompat, dan tubuhnya berhasil ditangkap, meskipun sempat terseret dan terhuyung. Makasih banyak, gimana caraku balas budi? Ucapnya terengah. Salah satu dari mereka langsung menjawab dengan senyum, tentu saja, pakai koin. Mereka pun terkekeh, kami udah nyerah mau masuk, tapi kau malah datang sendiri. Dalam hati, Yojin bergumam, astaga, bangsat, lepasin, tapi terlalu terlambat. Salah satu dari mereka mendekat, membisik, kau mau teriak, nanti orang-orang pada datang loh. Yang lain menimpali dengan nada dingin, diam, nurut aja, kami cuma mau ngobrol kok. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul dari balik bayangan, melangkah cepat ke arah mereka. Salah satu dari mereka yang memegangi Yojin terkejut, hei, bikin kaget aja, kenapa menghalangi jalan, minggir. Pemuda itu hanya menggoyangkan bahunya pelan, tapi anehnya, salah satu dari dua orang itu langsung meringis kesakitan, ah, bahuku, katanya sambil mundur. Pemuda itu menoleh pada Yojin dan berkata tenang, kayaknya kau lagi kesulitan, mau ku bantu. Yojin, yang masih shock, cuma bisa mengangguk cepat. Lalu pemuda itu menjatuhkan rokoknya dan menginjaknya pelan. Oke, kalau begitu, satu orang 50.000, nanti ku bantu. Kau yang posting di forum, kan? Dalam hati Yojin langsung mengumpat, sialan, kau juga penjilat rupanya. Pemuda itu menatapnya, senyum kecil, setuju, lalu dia mendekat sedikit dan berkata tegas, cepat putuskan, mau ku bantu atau enggak? Yojin akhirnya menyerah dan menjawab cepat, oke, tolong aku kali ini. Pemuda itu mengangguk, oke, tapi kau harus bayar ya. Sementara itu, salah satu dari dua orang yang tadi sempat menarik Yojin langsung menggerutu, bangsat, apa kau tahu siapa kami? Pemuda itu menjawab santai, aku tahu kok. Keduanya pun langsung terlihat tegang. Dan si pemuda, sambil mengangkat tangannya pelan, menatap mereka dan berkata dingin, kalian, 50.000 wonku. Pemuda itu langsung melayangkan pukulan keras ke salah satu dari mereka, dan pria itu langsung ambruk, jatuh tepat di bawah kakinya. Dengan nada santai tapi dingin, pemuda itu berkata, bagus, kalau langsung tumbang begini sama-sama nyaman. Luka kalian sedikit, aku pun gampang dapat uang. Betul, kan? Yojin yang melihat semua itu hanya bisa membatin, siapa dia? Teman si pria yang terjatuh tampak kaget, tapi sebelum bisa berbuat apa-apa, pemuda itu sudah melayangkan pukulan lagi, sekali hajar, orang kedua pun ikut tumbang. Lalu dia menoleh pada Yojin dan mengulurkan tangan, kau nggak apa-apa, kan? Yojin mengangguk cepat, iya, katanya sambil meraih tangan itu, masih kagum dalam hati, melawan dua orang dalam sekejap. Setelah Yojin berdiri, pemuda itu langsung berkata, aku minta uang, bodoh. Yojin kaget lalu buru-buru menjawab, ah, iya, rekening, sebutkan rekeningmu. Pemuda itu langsung senyum lebar, gila, 100.000 won. Yojin cepat menjawab, udah terima uangnya, kan? Aku pergi. Dalam hati, dia bergumam, aku capek banget. Tapi si pemuda menahan, hei, tunggu. Apa enggak masalah kalau kau pergi? Yojin menoleh bingung, kenapa? Uangnya kurang. Pemuda itu menggeleng, lalu menunjuk ke depan, bukan itu. Lihat ke depanmu. Dan tiba-tiba, kerumunan orang tadi muncul lagi sambil berteriak, ketemu kau, bangsat. Yojin langsung panik dan bersembunyi di belakang pemuda itu, hei, lakukan kayak tadi. Pemuda itu melirik santai, aku dibayar enggak? Yojin menjawab cepat, aku beri berapapun. Pemuda itu tersenyum lebar, oke, kalau begitu. Yojin pun melongo sebentar sebelum akhirnya tertawa getir dan berkata pelan, kalau gitu, lari. Langsung saja dia kabur secepatnya. Kerumunan pun heboh, woi, dia lari, tangkap dia, itu uangku. Namun pemuda yang tadi dibayarnya langsung berdiri menghadang, membuat mereka terhambat. Beberapa saat kemudian, di sebuah taman, Yojin terduduk lemas di bangku. Dia mengusap wajahnya dan bergumam pelan, apa-apaan ini, hidupku sial banget. Betul-betul suram, astaga, capek banget. Matanya memandang sekeliling, merasa orang-orang menatapnya, dan dia bergumam lagi, kenapa semuanya jadi kacau. Ponselnya tiba-tiba berdering lagi. Dia melihat nama yang muncul, lalu mendecak, Jun Myung, bangsat. Namun yang muncul justru nama Anyong. Dia menghela napas dan mengangkat panggilan itu. Tiba-tiba, suara pria di sebelah Anyong terdengar di seberang, wah, diangkat juga. Kau memang menyedihkan. Yojin menggeram, anjing, ngapain telepon? Jangan ngomong kasar, bangsat. Pria itu langsung membalas santai, kirimkan biaya akomodasimu selama ini. Yojin mengernyit, akomodasi. Pria itu lanjut, kau sering nginap di rumah Anyong, kan? Kalau merepotkan cewek, ya harus balas budi dong. Dia menertawakan Yojin, aduh pantes aja Anyong ninggalinmu, dasar bodoh.
Anyong pun terdengar berkata, sayang, sudah. Lalu tambahnya, gimana kalau nanti dia kena mental dan mau mati lagi? Suara pria itu pun melembut sejenak, oke, aku matikan. Dan panggilan pun berakhir. Yojin pun terdiam sejenak, wajahnya pucat dan lelah. Lalu dia mengerang pelan, bangsat, kenapa cuma aku yang sial? Teriaknya melengking, apa salahku? Beberapa orang yang lewat menoleh, memandanginya dengan tatapan heran dan bingung. Tapi dia tidak peduli, matanya merah, bibirnya gemetar. Kenapa semua orang ingin menghabiskan uangku? Gumamnya sambil memeluk lutut. Kalau dipikir-pikir, aku selalu direbut. Tatapannya kosong, menatap ke kejauhan. Kehidupan miskin merebut kenormalanku. Orang tuaku, merebut yang namanya keluarga. Wajib militer, merebut waktuku, kesehatanku. Nafasnya memburu. Dunia ini, terus mendorongku ke jurang cuma buat merebut hidupku. Dia mengepalkan tangan. Padahal akhirnya aku punya sesuatu buatku banggakan, tapi ini juga, mau direbut. Yojin menoleh ke sekeliling, lalu membatin, kalau pemuda 50.000 won itu enggak nolong, aku udah mati, digebukin orang-orang itu. Tapi kemudian wajahnya merengut curiga. Tapi dia, salah satu dari mereka juga, kan? Kenapa dia nolong aku? Apa dia mau dekati aku dulu, lalu mengincar uangku? Tiba-tiba, pemuda yang menolongnya sudah berdiri tepat di samping Yojin. Suaranya santai, tapi cukup mengejutkan. Kau kaburnya jauh juga, katanya. Yojin langsung terkejut, tubuhnya melonjak sedikit ke belakang, lalu berteriak pelan, "Aak!" Pemuda itu terkekeh, kenapa kaget? Kayak belum pernah ketemu saja. Kau nggak berniat kabur, kan? Yojin menggeleng cepat, enggak kok. Pemuda itu menyodorkan ponselnya. Nih, coba kau lihat. Yojin mengambil ponsel itu dengan ragu. Matanya membelalak saat melihat deretan foto-foto orang-orang yang tadi mengejarnya. Semuanya babak belur, mulutnya terbuka sedikit, nyaris tak percaya. Dalam hati, ia bergumam, dia betul-betul menghabisi semuanya. Apa sebenarnya pekerjaan orang ini? Kemudian pemuda itu menoleh padanya, ekspresinya santai. Kau udah transfer sejumlah orangnya. Yojin mengangguk pelan. Ya, aku transfer. Tiba-tiba, Yojin menatapnya lagi, ragu-ragu tapi penasaran. Hei! Pemuda itu menjawab, apa? Yojin menelan ludah. Bisa hajar 2 orang lagi nggak? Pemuda itu mengangkat alis. Tapi aku lapar. Yojin menjawab cepat, 1 orang 100.000 won. Mata pemuda itu langsung membesar. Beberapa saat kemudian, pria yang dulu memukul Yojin membuka pintu dan langsung tertawa kecil. Wah, si cupu, kau masih berani ke sini, katanya sambil menyeringai. Ia menatap wajah Yojin dengan sinis dan lanjut, kau mau ngomong? Kenapa mukamu begitu? Kau udah gila ya? Jelek banget, mau mat. Belum sempat dia menyelesaikan ejekannya, tiba-tiba. Pemuda yang bersama Yojin, yang sedari tadi bersembunyi di samping pintu, langsung memukulnya keras sekali. Pria itu langsung terjatuh dengan mengerang kesakitan, memegangi wajahnya yang babak belur. Pemuda itu menatap Yojin dan berkata, mereka berdua. Yojin mengangguk santai, satunya 100.000 won ya. Pemuda itu mengangguk cepat. Oke, memang betul, entar harus dihabisi. Dia pun melangkah ke dalam sambil berkata, oke, aku mulai. Senyumnya melebar. Dengan napas terengah dan darah yang mengalir dari hidung lawannya, pemuda berandalan itu terkapar di lantai. Pemuda bodyguard hanya berdiri tegak dengan tangan terkepal, matanya dingin seolah pertarungan itu bukan apa-apa. Yojin berdiri di sampingnya, puas, dalam hatinya, ia bergumam, rasakan itu, semua penghinaan dan ejekan yang pernah kau lemparkan, sekarang sudah kubayar lunas. Yojin menoleh ke arah pria yang kini jadi penyelamatnya. Hei, sebelum kau hajar orang-orang tadi, aku penasaran, sebenarnya dulu kau kerja apa? Kelihatannya kau benar-benar jago berantem. Pemuda itu hanya mengangkat bahu santai, bodyguard, katanya datar. Aku cukup terkenal di dunia bodyguard dulu. Yojin terkejut, serius, terus kenapa sekarang malah kayak gini? Pemuda itu tertawa kecil, getir, aku terjebak di dunia koin, aku mulai trading sambil kerja, lihat grafik terus, sampai akhirnya ketahuan, aku berantem sama atasan, langsung dipecat, sejak itu, gak ada lagi yang mau memperkerjakanku, koinku juga habis, jadi aku nganggur, sampai lihat postinganmu di forum, begitu lihat wajahmu, aku tahu, kau bakal menderita parah, kupikir, mungkin bisa dapat untung sedikit kalau ngikutin kamu. Dia menyeringai kecil. Yojin menatap pemuda itu dengan kagum, kau dulunya bodyguard, gak kelihatan sih. Pemuda itu langsung melotot, kau gak percaya, bukan begitu, Yojin buru-buru menimpali, justru karena aku percaya, aku mau tanya, mau gak jadi bodyguardku, 3 juta won per bulan. Lalu pemuda itu menatap Yojin sambil setengah bercanda berkata, 3 juta won, dan kasih juga bonus tiap kali aku hajar orang. Yojin mengernyit, tapi sebelum sempat protes lebih jauh, pemuda itu langsung meraih tangannya dan menjabat dengan mantap. Oke, setuju. Dengan percaya diri, dia memperkenalkan diri, namaku Choi Kangmu, panggil aku kakangmu. Yojin tertawa kecil, berapa umurmu? Mungkin aku justru lebih tua. Kangmu menjawab santai, dilihat dari badan dan cara jalanmu,
Aku jauh lebih tua, bocah, kau beruntung. Lalu dia tersenyum tipis sambil menatap tangannya sendiri. Mungkin cuma ini satu-satunya bakatku, tapi aku jago banget mukul orang. Kembali ke masa sekarang, untung aku pekerjakan dia. Di sampingnya, Kang Mu menyekat tangannya dan berkata dengan nada santai, oke, berikutnya lebih cepat, ya. Namun tiba-tiba Yojin menahan, tunggu, Kang Mu mengangkat alis, kenapa? Yojin menatap lurus ke depan dan berkata tegas, biar aku yang urus dia, aku tetap bayar kau, Kang Mu. Kang Mu tersenyum lebar, oke, kalau tetap dibayar. Tapi jangan kalah ya, ia tertawa kecil sambil memberi ruang. Yojin pun melangkah pelan ke arah Anyong, matanya menatap tajam penuh luka. Anyong, sejak kapan kau selingkuh? Tanyanya dengan suara berat. Anyong menjawab datar, 2 bulan yang lalu. Yojin mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam. 2 bulan, jadi selama ini, uang yang aku kasih, semuanya buat dia. Suaranya pecah, penuh kemarahan, bangsat. Ia mengerang lirih sambil menunduk, mengingat semua kenangan pahit bersama Anyong. Tapi kemudian, ia menghela napas dalam, dan melepaskannya. Melihat itu, Kang Mu bersandar sambil bertanya, hei, nggak diselesaikan. Yojin menjawab lirih, aku nggak bisa memukulnya, bagaimanapun, kami pernah pacaran. Kang Mu menggeleng, dasar bodoh, ayo mabuk. Sambil tersenyum kecil melihat Yojin yang masih bersedih, ia berkata lagi, aku yang traktir, cemilannya juga. Yojin tersenyum tipis dan menjawab, iya, beberapa saat kemudian, di sebuah bar yang remang dan sepi, Yojin duduk memandangi gelasnya. Suaranya berat saat ia menceritakan semuanya pada Kang Mu. Aku ketemu Anyong waktu kerja sambilan di restoran burger. Sampai saat itu, kami benar-benar bahagia. Tapi suatu hari, dia terus minta uang. Pada akhirnya, dia bilang, dia hamil. Wajah Yojin murung, matanya sayu, dan nada suaranya penuh penyesalan. Kang Mu mendengarkan, lalu mengangguk pelan dan berkata tegas, lupakan dia bakal selingkuh lagi juga. Lagi pula, sekarang bukan waktunya mikirin itu. Banyak orang yang incar uangmu. Kamu harus fokus. Ia melanjutkan, untuk sementara, jangan balik ke kosmu, kau nginap aja dulu di tempatku sampai semuanya reda, oke? Yojin hanya bisa mengangguk dan berkata pelan, iya. Kang Mu pun menepuk punggungnya, mencoba menghibur, semangat, dong, biar waktu yang menjawab. Dalam hati, Yojin bergumam, betul, aku harus fokus seperti katanya, kalau uang ini sampai direbut, aku benar-benar tamat, semua ini gara-gara Junyong, aku akan cari dia, kalau ketemu, aku habisi. Ia menatap ke kejauhan, lalu berpikir lagi, ngomong-ngomong, biarkan waktu yang menjawab, apa seiring berjalannya waktu, rasa sakit ini bisa hilang. Tiba-tiba, seseorang berkata dari belakang mereka, permisi, lalu 2 wanita cantik pun menghampiri dan berkata, kalau ada waktu, mau minum dengan kami enggak? Beberapa saat kemudian, yang berambut panjang, bertanya dengan nada manja, berapa usiamu, apakah kau lebih tua dari kami? Temannya yang berambut pendek pirang ikut menimpali dengan senyum menggoda, kau punya pacar enggak, kau ke tempat seperti ini karena lagi sendiri, kan? Sementara itu, Yojin yang duduk di samping mereka hanya bisa berdehem pelan, merasa tidak dihiraukan, lalu berkata lirih, ayolah. Namun Kang Mu justru menikmati perhatian itu, di antara kedua wanita itu, dia menjawab santai, bagaimana kalau aku memang tidak punya? Cewek berambut panjang pun tertawa kecil, matanya berbinar, opa, apa maksudmu? Kalau begitu, ayo nongkrong bareng kami. Dalam hati, Yojin hanya bisa bergumam, aku juga tahu trik semacam ini, mainan klasik. Kemudian cewek pirang itu menunjuk ke arah botol minuman di depan Kang Mu. Astaga, bukannya itu alkohol yang kuat. Kang Mu hanya tertawa kecil sambil mengangkat gelasnya. Kau peminum yang hebat, cewek itu memujinya sambil terkekeh. Kalau kami minum itu, pasti langsung tepar. Yojin tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata lantang, bartender, tolong berikan aku minuman dengan kadar alkohol paling tinggi. Beberapa saat kemudian, bartender pun datang dengan sebotol minuman dan berkata, ini adalah Fouts kadar alkoholnya 49,2%. Tanpa pikir panjang, Yojin langsung menenggaknya dalam sekali minum. Setelah itu, dia terdiam sejenak. Dalam hati sempat bergumam, aku juga tahu cara minum alkohol kuat, lalu tepar seketika. Apa-apaan itu? Cewek di sampingnya kaget. Cewek berambut panjang lalu menoleh ke Kang Mu dan bertanya penasaran, apa kamu punya banyak uang? Alkohol ini mahal, loh. Cewek pirang di sebelahnya ikut mengangguk, iya, minuman itu bukan sembarangan. Tapi Kang Mu hanya menjawab santai, enggak, aku cuma orang gembel. Cewek berambut panjang makin bingung, gimana bisa orang gembel minum beginian? Kang Mu pun tersenyum dan menunjuk Yojin yang masih tepar, karena bos yang bayarin. Cewek itu langsung memiringkan kepalanya, penasaran, bos? Cewek itu pun penasaran, langsung bertanya ke bartender, ada apa ini, bos, layanan rahasia? Tapi Kang Mu langsung menepis, bukan yang itu, tapi, yang di sana, sambil menunjuk Yojin yang sudah setengah tepar. Dia bosku, ucap Kang Mu santai. Kedua cewek itu langsung menatap Yojin dengan mata melebar. Beberapa saat kemudian, si cewek berambut pendek pun mendekat dan berkata, kalian berdua, sama-sama ya?
Lalu cewek berambut panjang ikut menambahkan, maaf, kami nggak tahu, tadi cuma main-main. Dalam hati, Yojin yang setengah sadar pun bergumam, kalian ini lucu juga, seakan tahu semuanya. Cewek berambut pendek kembali bertanya dengan nada lembut, kau pasti terganggu, ya, tolong jangan marah. Yojin dalam hati menjawab, nggak apa-apa deh, aku maafin, soalnya dadamu gede. Cewek berambut panjang menyela, tapi aku beneran terkejut, waktu pertama lihat, aku pikir kamu nggak punya uang. Yojin tertawa kecil dan menjawab, begitukah, dalam hati kalian pasti udah ngecap aku, ya? Lalu cewek berambut pendek bertanya lagi, kenapa kamu pakai pakaian kayak gitu kalau kamu punya uang? Cewek di sebelahnya ikut nimbrung, apa kamu sengaja berpura-pura jadi orang biasa? Lalu Yojin menjawab sambil senyum kaku, ah iya, itu karena... Tiba-tiba cewek berambut panjang memotong, ada apa sih dengan reaksimu itu? Dari tadi kau cuma ketawa-tawa, cewek nggak suka cowok yang pemalu dan lemah, tahu? Cewek di sampingnya langsung menimpali, itu benar, kalau kau jadi pacarku, aku pasti frustasi dan gak akan tahan. Lalu cewek berambut panjang buru-buru meralat, ayolah, jangan gitu juga, tapi serius, waktu pertama lihat kau, aku tahu, kamu pasti belum pernah pacaran. Yojin pun langsung menjawab agak gugup, aku pernah kok melakukannya. Lalu cewek berambut panjang pun menatap Yojin dengan senyum mengejek dan berkata, kau bohong, kau gak pernah pacaran. Cewek berambut pendek di sampingnya ikut menyambung dengan nada menggoda, apa waktu kau masih SD? Itu nggak boleh dihitung, pacaran waktu SD mah bukan pacaran beneran. Mendengar itu, wajah Yojin langsung memucat lalu memerah karena emosi. Rahangnya mengencang, matanya menatap tajam, dan suara napasnya mulai berat. Ia mengertakkan giginya dan berkata dengan nada marah yang bergetar, kalian, apa yang kalian tahu? Lalu dengan gerakan cepat, Yojin berdiri dari kursinya dan membentak, dari mana kalian tahu kalau aku nggak pernah pacaran sebelumnya? Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Tapi cewek berambut panjang itu hanya tertawa kecil, menatap Yojin dengan wajah heran dan berkata santai, hei, kau kenapa, canda kali. Menamparkan meja keras hingga bunyinya menggema, ia berteriak, bercanda. Wajahnya memerah, matanya membelalak penuh emosi, lalu dia melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih tinggi, apa kalian mengejekku, kenapa kalian tanya kenapa aku berpakaian seperti ini kalau aku punya uang, terus, kenapa kalian berpakaian seperti itu padahal kalian nggak punya uang? Napasnya mulai memburu, dan ia menatap tajam ke arah kedua perempuan itu, dan apa, kalian bilang kalian gak bisa bertahan kalau jadi pacarku? Ya, persetan, itu alasan mereka semua pergi. Dia menunduk sebentar, lalu mendongak lagi dan berteriak lebih keras, tapi apa itu salahku, memangnya semua ini salahku? Di saat itu, Kang Mu yang masih duduk di bawah menahan tawa. Beberapa saat kemudian, di pinggir jalan, Kang Mu tertawa terbahak-bahak, benar-benar terpingkal-pingkal, lalu menatap Yojin sambil berkata, Yojin, tadi itu lucu sekali, Yojin menghela napas dan menjawab dengan kesal. Berhenti tertawa, lagi pula mereka tadi cuma mau ngajak kita minum, kan? Kang Mu masih tersenyum dan menambahkan, apa kau nggak dapat telepon dari salah satunya? Aku lihat tadi salah satu dari mereka minta nomormu. Yojin menatapnya bingung, lalu bertanya, mereka ingin kamu nongkrong sama mereka dan tinggalin aku? Kang Mu pun mengangguk santai, lalu berkata sambil menyindir. Ya ampun, apa otakmu itu cuma hiasan, kalau aku ketahuan bersenang-senang sendirian, terus gimana dengan uangku? Hah? Yojin pun menjawab lemas, benar juga sih. Namun dalam hatinya, ia bergumam penuh kekesalan, apa-apaan ini, memperlakukan aku kayak dompet hidup. Lalu Yojin menunduk, suaranya pelan dan berat, tapi memang benar, hidupku sekarang benar-benar kacau, cewekku selingkuh dari aku, dan sekarang aku diremehkan cewek. Yojin menunduk lesu, lalu mengeluh dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Kenapa ini terus terjadi, justru saat aku punya uang? Kang Mu pun menoleh dengan ekspresi santai tapi serius, lalu berkata dengan nada yakin. Yojin, itu karena kau nggak tahu gimana caranya menghabiskan uang. Ia pun berdiri sambil merenggangkan bahu, lalu berkata, ayo, Yojin mengangkat alis, kebingungan, kemana? Kang Mu tersenyum simpul, menepuk pundaknya sambil melangkah lebih dulu. Akan ku ajari, cara menghabiskan uang. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah toko mobil yang cukup mewah. Mobil-mobil mengkilap berjajar rapi di pelataran. Kang Mu dengan mata berbinar melihat salah satu brosur di tangannya dan berseru pada petugas showroom. Wah, ini benar-benar bagus, ini cepat. Ya, petugas itu pun tersenyum ramah dan menjawab. Apakah Anda mau memeriksanya langsung, Pak? Namun sebelum Kang Mu menjawab, Yojin buru-buru berkata dengan wajah cemas. Aku nggak punya SIM, Kang Mu hanya mengangguk santai. Paham, katanya sambil menyodorkan tangan, tapi kasih dulu kartu kreditmu buat pembayarannya. Yojin tercengang. Apa? Di sisi lain, di sebuah ruangan remang-remang yang dipenuhi aroma asap rokok dan suasana tegang, seorang pria berjas hitam melangkah masuk dengan penuh wibawa. Seorang anak buah yang sedang berjaga langsung menyambutnya dengan gugup. Kak, maksudku, bos, selamat datang. Pria berjas hitam itu menyalakan rokoknya dengan tenang, lalu menghembuskan asap sambil menjawab. Ya, aku sedang mengalami masa sulit,
Ada apa? Terjadi sesuatu? Anak buahnya tampak ragu-ragu sebelum berkata, Anu, ada orang gila di luar sana, dia datang dan meminta bantuan, katanya mau ambil kembali uangnya. Mendengarnya, pria itu tertawa kecil dengan nada sinis dan berkata, Hei, pelanggan, tempat ini untuk meminjam uang, bukan tempat menerima perintah. Suruh dia pergi sebelum aku suruh orangku memukulnya. Namun orang itu langsung menyela, apa kau kenal seseorang bernama Yojin? Sebelum bos itu sempat merespons, orang itu menambahkan, si brengsek yang dulu meminjam uang dari kalian dan baru-baru ini melunasinya. Bos itu langsung menajamkan tatapannya, matanya menyipit menatap tajam ke arah tamu tak diundang itu. Kau siapa? Datang entah dari mana dan tiba-tiba bertanya soal pelangganku? Namun tanpa gentar, pria misterius itu hanya mengucapkan dua kata dengan tenang, 300 juta, bos itu tersentak, matanya membelalak. Apa? Junyong berkata, aku akan memberimu 300 juta, jika kau bisa menemukan bajingan yang mencuri uangku. Gimana menurutmu? Sekejap kemudian, senyum licik mulai muncul di wajah bos itu. Ia menatap Junyong dengan mata berbinar dan menjawab, bisakah kita bicarakan lagi soal pelanggan itu? Di sisi lain, Kang Mu dan Yojin sudah berada di dalam mobil baru mereka. Angin sore menerpa kaca yang sedikit terbuka, dan suara mesin yang menderu menambah suasana penuh semangat. Kang Mu memegang kemudi sambil tertawa kecil, lalu berkata dengan nada puas. Tunggangan yang bagus, ia menginjak pedal gas sedikit lebih dalam, membuat mobil melaju lebih cepat. Meluncur, serunya penuh semangat. Namun, saat menoleh ke samping, ekspresinya berubah melihat Yojin yang duduk dengan wajah lesu dan murung. Kang Mu mengernyit lalu berkata, Hei, brengsek, kenapa kau sangat suram? Kau menghancurkan mood, tahu? Yojin hanya melirik tanpa semangat, membuat Kang Mu semakin kesal. Cepat, kau harus berteriak juga, bentaknya sambil terus mengemudi. Yojin menghela napas pelan, lalu mengangkat tangannya ke udara dan dengan suara datar tapi mencoba semangat, ia berkata. Meluncur, lalu mereka pun langsung melaju menuju sebuah mal besar. Setelah sampai, Yojin mengganti penampilannya, rambutnya dirapikan, bajunya kini rapi dan mahal, jauh berbeda dari sebelumnya, dan sepatu mengilap membuatnya tampak seperti pria kelas atas. Kang Mu yang melihatnya hanya bisa terpukau. Wah, kau terlihat seperti orang yang berbeda, kata Kang Mu sambil terkagum-kagum. Saat mereka berjalan ke parkiran setelah belanja, Kang Mu merangkul pundak Yojin dengan santai dan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, bisakah kita membalas dendam di klub malam-malam ini? Ia menyeringai nakal, lalu melanjutkan, kau paham kan, apa pekerjaanmu hari ini? Kamu seorang analis. Yojin hanya tersenyum kecil, tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, itu nggak terdengar keren, lanjut Kang Mu sambil tertawa, tapi katakan saja kau analis, paham? Kurasa itu jauh lebih baik. Malam itu, suasana di bar terasa gemerlap dengan lampu redup dan dentuman musik elektronik yang memekakkan telinga. Yojin dan Kang Mu duduk di sudut bar yang cukup strategis, dengan segelas alkohol mahal di tangan mereka. Tak lama kemudian, dua wanita berpakaian mencolok datang menghampiri. Salah satunya, dengan senyum menggoda, berkata, permisi, apa kalian mau bersenang-senang dengan kami malam ini? Yojin hanya menatap kosong sejenak, dalam hatinya ia bergumam, aku menghabiskan uangku, tapi kenapa aku merasa hampa? Setelah dipotong biaya hidup sendiri, hanya tersisa sekitar 470 juta won, koinku juga meningkat dengan baik, tapi kenapa rasanya kosong? Matanya sayu, kepalanya mulai berat, alkohol yang diminumnya sudah melebihi batas. Dalam keadaan setengah sadar, ia beranjak dan berjalan terlatih ke pinggir tiang, lalu Yojin muntah hebat, tubuhnya limbung menahan mual. Kang Mu mendekat sambil geleng-geleng kepala, kau seharusnya nggak minum alkohol seperti air, gila, kau benar-benar payah kalau sudah mabuk. Yojin memegang kepalanya yang pusing dan menjawab dengan lemas, kepalaku sakit. Kang Mu berkata, tunggu sini, aku akan beli minuman ringan, biar agak reda. Ya, jawab Yojin singkat, menunduk. Beberapa saat kemudian, dua orang pasangan lewat tak jauh dari tempat Yojin duduk. Cewek itu terdengar berkata manja, opa, makanlah sedikit lagi. Si cowok menjawab malas, tidak perlu, namun si cewek langsung menyuapkan sate ke mulut pasangannya sambil tersenyum manis. Saat melihat pasangan yang saling menyuapi dengan penuh kasih, Yojin tiba-tiba terdiam. Di dalam pikirannya, kenangan pun muncul, tentang seseorang yang dulu pernah memberinya sepotong roti, dengan senyum tulus dan penuh rasa sayang. Tak lama, matanya kembali menangkap dua remaja yang melintas sambil bercanda. Mau keluar net? Tanya yang satu. Aku nggak punya uang, jawab temannya. Itu pun menyeret Yojin kembali ke masa-masa lamanya bersama teman lamanya yang juga pernah berkata hal serupa. Kemudian, di kejauhan, ia melihat seorang ibu sedang menggandeng anak kecil. Dan lagi-lagi, pikirannya kembali terlempar ke masa lalu, mengingat ibunya, yang dulu rela mengorbankan banyak hal demi dirinya. Sial, gumam Yojin lirih, menunduk, hatinya mulai terasa berat. Lalu Kang Mu datang menghampiri sambil menenteng minuman dingin. Hei, apa kau baik-baik saja? Aku sudah beli minumannya nih, ucapnya sambil mendekat. Kau dengar nggak? Hei, jangan abaikan aku dong. Yojin pun akhirnya menatap Kang Mu dan berkata pelan, Hei,
Aku harusnya bahagia kan? Aku punya uang sekarang, tapi bukan itu yang terjadi. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, ini nggak seperti penderitaanku dulu bakal hilang cuma karena aku punya uang. Masa laluku, itu yang membentuk aku sekarang. Kita beli pakaian mahal, makan enak, tapi aku bahkan nggak menikmatinya. Lalu dia menunduk lagi, suaranya pelan tapi dalam. Orang-orang di sekitarku pergi satu-satu. Rasanya aku hidup di dunia yang berbeda, sendirian, dan uang ini, aku dapat cuma karena keberuntungan di koin. Aku bukan siapa-siapa, aku masih orang yang sama seperti dulu. Melihat Yojin yang meratap, Kang Mu pun berjongkok di hadapannya, menepuk bahunya dengan erat dan berkata, Yojin, aku paham perasaanmu, tapi kenapa kau bicara tidak formal? Kau mau mati? Hah? Yojin meringis, merasakan genggaman kuat di bahunya. Hei, sakit, brengsek, gerutunya pelan. Kang Mu menghela napas dan berkata dengan nada yang lebih tenang, Yah, yang kau katakan itu benar. Kenapa orang seperti kita harus repot-repot pakai pakaian bermerek dan minum alkohol mahal? Itu bukan kita, itu nggak cocok. Dia menambahkan, aku tahu orang-orang harus bersenang-senang dengan caranya sendiri, tapi jangan paksa diri jadi sesuatu yang bukan kita. Yojin hanya terdiam, menatap tanah, dan dalam hati bergumam, benar. Setelah itu, mereka pun langsung pergi karaokean, bernyanyi sepuasnya sambil tertawa, lalu lanjut bermain game bareng di tempat hiburan. Dalam hati Yojin bergumam, inilah kemewahan. Kalau ini bukan kemewahan, lalu apa? Ia teringat, dulu ia sering main seperti ini bareng Junyong, satu-satunya orang yang pernah ia anggap teman. Tapi sekarang, Junyong justru jadi musuhnya. Namun di tengah kebersamaan itu, saat ia melirik Kang Mu yang tampak santai dan tertawa, Yojin berpikir, tapi tetap saja, walau dia orang yang menakutkan, hari ini kami terasa cukup dekat. Tiba-tiba ponselnya bergetar, ia membuka notifikasi dan membeku seketika. Grafik koin yang ia simpan turun drastis, setengah dari uangnya lenyap, wajahnya langsung pucat. Dia bergumam panik, kenapa bisa turun sejauh ini? Aku lupa memantau. Lalu matanya melirik Kang Mu, yang lainnya, bahkan orang di sampingku ini. Pada akhirnya, hubungan kami cuma terikat oleh uang. Kalau aku jatuh miskin, dia gak akan nolong aku lagi, mungkin malah ikut mengincarku. Tiba-tiba Kang Mu menyadarkannya dari lamunan, Hei, kau main game atau enggak? Kenapa gak fokus? Brengsek, mau mati ya? Yojin tersentak dan buru-buru menjawab, maaf. Kang Mu langsung nyuruh lagi, cepat ke tower, sambil terus main game. Yojin bergumam pelan, aku harus sembunyikan ini, gimana pun caranya, gak bisa ada yang tahu. Tapi pikirannya tetap kacau, kenapa koinku bisa jatuh sejauh ini? Ada apa sebenarnya? Tiba-tiba, suara Kang Mu menyelak dengan tatapan tajam berkata, Hei, Yojin, kau kehilangan koinmu ya? Yojin langsung panik. Apa? Ucapnya tergagap, matanya melebar, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang.